Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita boleh beribadah secara online, kita boleh menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, Tuhan, sampai kapan pandemik ini masih tetap Engkau izinkan berlaku? Sampai kapan ya Tuhan ini boleh berakhir? Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Kita harus belajar berserah, belajar percaya kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Dan kita tetap percaya, pada saat waktu Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu semua boleh menjadi indah. Haleluya. Syukur. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi kita mau katakan, kita boleh bersyukur. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya, syukur. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 syukur. Haleluya, 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 syukur. Kami
hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, syukur, haleluya. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar bahwa kita percaya, kita mau bahwa Tuhan berada di pihak kita. Tapi kalau kita pikirkan, kita renungkan sekali lagi, bahwa sesungguhnya yang benar adalah kita berada di pihak Tuhan. Karena kita tidak mengundang Tuhan untuk memihak kita. Siapa kita manusia ini? Kita bagaikan debu, bagaikan pasir. Tapi kalau kita berada di pihak Tuhan, maka kita percaya semua kehendak Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Itu yang harus kita belajar pada hari ini. Menyerahkan kehendak Tuhan untuk berlaku dalam kehidupan kita. Karena sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya. Kalau kita berada di pihak Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak dapat Dia kerjakan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita mengatakan dengan penuh iman dan penuh kesungguhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil apa yang Dia kerjakan. Saudaraku, untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita, untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan.
kita buka hati kita. Kita undang jamaah Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh tahu, Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Kita mau buka hati pikiran kita. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh persekutuan dan pertolongan Tuhan Roh El Kudus, Allah yang hidup yang kami sembah senantiasa, urapi kami Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi penghiburan, kekuatan, dan terobosan yang baru di masa yang sulit di akhir zaman ini. Menumbuhkan Tuhan kerohanian kami, menyemangati hidup kami setiap hari bersama-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati yang rendah dan lemah lembut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang ibadah online dimanapun Anda berada, saya membacakan ayat ini lebih dahulu. Sebuah kisah nyata dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-21. Lalu Yesus bertanya kepada bapaknya, sudah berapa lama ia menderita penyakit ini? Sejak ia masih kecil, jawab bapaknya. Sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi kalau Bapak dapat menolong, sudilah Bapak mengasihani kami dan menolong kami. Apa katamu? Kalau Bapak dapat, jawab Yesus, segala dapat asal orang percaya. Langsung ayah itu berteriak,
Tuhan, saya percaya, tetapi iman saya kurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Itulah kisah nyata seorang ayah yang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Anaknya yang kerasukan setan, sering menyiksa dengan situasi yang sangat menyedihkan, memilukan hati orang tuanya. Lalu dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, kalau Engkau dapat, tolonglah kami. Yesus jawab, apa? Kalau dapat, terjemahan baru berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Tadi saya baca terjemahan sehari-hari. Segala sesuatu dapat asal orang percaya. Nah, kita melihat sore hari ini. Sebelumnya saya mau memberi Anda pemikiran sedikit. Kalau saya katakan begini, biaya kecil, hasilnya besar. Modal sedikit, untungnya banyak. Kira-kira apa ini ya? Semua orang di dunia, perdaganggankah, pendidikankah, rumah tanggakah, pemerintahankah di dunia ini selalu menginginkan biaya sedikit, hasil besar. Adakah itu dalam situasi seperti ini? Ayat ini menunjukkan ada, saudara. Apa itu? Yaitu iman. Iman itu menunjukkan biaya yang kecil tapi hasilnya besar. Biayanya sedikit tapi dapatnya banyak sekali. Itu sebabnya Paulus berkata, janganlah engkau menghilangkan harap percayamu. Raja Salomo berkata dalam kitab Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pengertianmu sendiri. Itu ayat-ayat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu kita merenung, apa sih iman itu? Iman itu singkatnya adalah percaya Tuhan, pribadinya yang setia, perjanjiannya yang tidak pernah gagal, tidak pernah bohong, firman-Nya yang ya dan amin. Sederhana, tanpa banyak kita protes dengan pemikiran, akal kita. Betul-betul percaya sepenuh hati kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang diwujudkan dalam satu tindakan. Yang ada satu pengharapan yakin di dalam hati. Itulah sederhananya iman yang dijelaskan itu. Mari kita lihat. Iman itu kelihatannya kecil sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika imanmu sebesar biji sesawi. Itu biji-bijian yang paling kecil. Hampir seujung jarum. Kecil sekali. Tapi bisa menjadi tanaman yang besar. Kalau kita kaitkan iman yang menghasilkan perkara-perkara yang besar ini dengan masa lalu kita atau masa lalu manusia,
yaitu tentang pengampunan dosa dan keselamatan jiwanya yang kekal nanti. Kita melihat ada contoh dalam Injil Lukas. Ada seorang wanita yang berdosanya begitu banyak. Dia tiba-tiba walaupun tidak diundang, masuk dalam rumah Simon orang Farisi yang sedang menjamu Yesus dengan makanan-makanan yang lezat, yang sangat enak. Wanita ini menangis, menuangkan minyak di kaki Yesus, lalu menggosok dengan rambutnya. Hanya itu modalnya. Tetapi minyak, air mata, dan rambut untuk menggosok kaki Yesus. Itulah ekspresi iman. Cuman itu yang dia lakukan. Hasilnya apa? Dia mendapat pengampunan dosanya yang amat-amat besar itu. Pendengar firman Tuhan, sebesar apa dosamu? Ada banyak orang pikir dengan berpuasa, dengan berbuat baik, dengan melakukan ini itu, lalu dosanya bisa dihapus. Tidak. Itu perbuatan yang sangat makan waktu, biaya, siksaan, lahir batin. Itu biaya besar dan hasilnya enggak ada. Tapi kalau kita percaya kepada korban Kristus, darahnya yang tertumpah di kayu salib, dipastikan dosamu diampuni sekeji apapun, sejahat apapun, senajis apapun. Ini yang saya sebut modal kecil, hasilnya besar. Imanmu kepada Kristus yang disalib untuk menanggung dosa-dosa kita. Bahkan kalau saya kaitkan dalam Injil Lukas, penjahat di sebelah kanan, modalnya apa? Cuma air mata menetes. Dia berkata bersama-sama disalibkan oleh Yesus di bukit tengkorak itu. Ribuan tahun yang lalu. Penjahat ini dihukum mati. Temannya mengolok-olok Yesus. Temannya tidak mau percaya. Tapi penjahat sebelah kanan itu berkata, Yesus, ingatlah aku. Kasihanilah aku. Selamatkan aku. Kalau aku mati masuk neraka gimana? Aku gak tahu jalannya. Aku takut. Aku tidak punya pengharapan sesudah kematian. Lalu Yesus berkata, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Tempat dunia orang mati yang sangat menyenangkan. Akhirat yang mulia. Bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan yang abadi, dalam kesenangan yang abadi. Coba, biayanya itu kecil. Cuma berseru. Dengan tetesan air mata, apa sih susahnya? Biaya yang kecil tapi hasil yang sangat besar. Ini namanya iman yang dikaitkan dengan masa lampau kita. Dengan dosa-dosa kita, dengan kebutuhan kita sebagai manusia yang berdosa, butuh akan keselamatan. Itu sebab Paulus berkata dalam Kisah Rasul 16, percayalah engkau akan Tuhan Yesus Kristus, maka engkau diselamatkan. Haleluya. Logis bukan? Biaya kecil, hasil besar. Tapi kita lebih jauh merenungkan yang berkaitan dengan masa sekarang kita. Masa sekarang kita. Pertama, berkaitan dengan penghasilan kita, ekonomi, biaya hidup kita. Di dalam Injil Lukas pasal 5 maupun Yohanes pasal 21. Di sana ada kisah Petrus mengajak teman-temannya nelayan
yang membutuhkan biaya-biaya hidup untuk keluarganya, untuk keperluan, untuk berlangsungnya hidup sehari-hari. Dilanda krisis, dilanda kesulitan, kekurangan. Sampai dikatakan, Petrus berkata, Tuhan, semalaman kami berjerih lelah menangkap ikan. Kesana kemari di Danau Galilea, seekor ikan pun tidak dapat. Ini benar-benar krisis yang mengerikan. Ini situasi ekonomi, penghasilan yang mampet, yang buntu, yang sudah berusaha bagaimana, masih tetap tidak berhasil. Tetapi lihat, Yesus mengajak nangkap ikan. Lalu dia berfirman, Kristus Yesus Juru Selamat itu berfirman, buanglah jalamu sebelah kanan. Sempat oleh Petrus diprotes sedikit dengan akalnya. Tuhan, semalaman kami tidak dapat, sekarang mau nangkap ikan. Tetapi sebab firman-Mu, hamba melemparkan jala ini ke sebelah kanan. Lalu mereka mendapat 2 perahu ikan penuh. Di Lukas pasal 5 sampai jalannya koyak. Ada banyak ikan yang lolos, tapi sebagian besar 2 perahu penuh ikan besar-besar. Tapi dalam Yohanes pasal 21 jalannya tidak koyak, tetap utuh. Jadi kita lihat, hanya dengan melempar jala. Sebelah kanan bukan melempar jalannya yang penting, tetapi imannya Petrus walaupun setengah lemah, setengah bimbang, tapi dia praktekkan tindakan iman. Dia buang jalannya. Iman itu mentaati firman tanpa banyak pikir. Hasilnya, lihat, 2 perahu ikan besar-besar. Itu dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan perkawinan, rumah tangga. Kita lihat Yohanes pasal 2. Ketika mereka berpesta dalam pernikahan di Kana itu, kekurangan air anggur. Maka Ibu Yesus berkata kepada para bagian konsumsi, pelayan-pelayan itu, apa yang dia katakan, turuti saja. Jangan dibantah, jangan diprotes dengan akalmu. Lalu Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah gentong-gentong atau tempayan yang kosong itu dengan air sumur. Singkat cerita, ketika dicedok atau diambil, dituangkan, lalu disajikan di tengah pesta yang mulai kacau balau karena air anggurnya habis. Air itu berubah jadi anggur. Bukankah banyak pernikahan-pernikahan yang mengalami ketawaran cintanya? Mengalami kesulitan yang sulit diatasi, dipecahkan memang. Tapi sekali lagi kita diajari, kita didorong, diingatkan. Imanmu kepada Tuhan yang bisa memulihkan. Kalau kita mau menuruti firman-Nya, segala sesuatu Tuhan sanggup memulihkan. Pesta itu gembira riah. Haleluya. Dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sakit penyakit, Lukas 17 ada 10 orang kusta. Modalnya apa? Yesus cuma perintahkan, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Tradisi, aturan, hukum Taurat, orang kusta kalau belum sembuh tidak boleh menghadap imam. Tidak boleh ikut ibadah. Zaman dulu belum ada obatnya. Tapi Yesus berkata, tunjukkan dirimu. Berapa jauh sih jalan? Katakanlah 1 kilo. Apa artinya 1 kilo jalan? Biaya kecil. Tak seberapalah. Tapi hasilnya dituliskan dalam
kitab Injil, sementara mereka jalan, sembuhlah kustanya. Ini penyakit yang gak ada obatnya waktu itu. Bukan cuma sembuh biasa, kulitnya itu pulih normal, melebihi teman-temannya yang gak sakit kusta. Tuhan kalau mau nyembuhkan selalu sempurna. Jadi ini yang namanya modal kecil, hasil besar. Begitu juga untuk pelayanan-pelayanan. Hadapi semua dengan iman. Yang terakhir, kita lihat jemaat sekalian, saudara-saudara yang sedang ibadah online pada saat ini. Yang dikaitkan dengan kehidupan yang akan datang. Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 18. Filipi pasal 3 mulai ayat 7 sampai 9. Intinya begini, penderitaanmu yang sementara di dunia, berapa lama saya hidup di dunia? Berapa saat toh? Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, yang akan kamu terima kelak. Itu sebab Paulus dalam Filipi pasal 3, semuanya yang di dunia ini kuanggap sampah dibandingkan dengan Kristus. Modal kecil, pengorbanan tak seberapa sebenarnya. Anggaplah aniaya yang paling hebat, tak sebanding, tetap tak sebanding dengan kemuliaan surgawi yang akan diberikan kepada jemaatnya, mempelai perempuannya, umat pilihan, umat kesayangan, hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita ingat, modal sedikit tapi hasilnya luar biasa besarnya. Itulah iman. Itu sebab dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9-10 Yesus bertanya, apakah jika anak manusia datang kembali ke bumi ini masih menjumpai iman? Artinya pada akhir zaman banyak orang-orang Kristen yang kehilangan iman, yang imannya merosot, yang imannya mengalami kejatuhan, keterpurukan, kebimbangan, bahkan kemurtatan. Imannya karam, imannya lemah. Tuhan ingin menggugah, sebab iman ini modal yang luar biasa di akhir zaman. Dengan imanmu engkau diselamatkan. Dengan imanmu engkau diberkati. Dengan imanmu engkau akan terima kemuliaan. Paulus berkata kita diselamatkan oleh iman. Jika kamu percaya, kata Yesus kepada Bapa yang anaknya sakit itu, segala perkara boleh jadi bagi orang percaya. Kalau segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sudah kodratnya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini perlu direnungkan, dipelajari, dipraktekkan. Sekali lagi, modal kecil, hasil besar. Coba saudara kalau nggak percaya, kalau saudara dimarahi orang, atau saudara sendiri marah, senyum. Coba senyum. Kalau saudara marah terus saudara senyum, paling tidak marahmu akan surut-surut, bisa hilang. Kalau orang lagi marahi saudara, saudara merendahkan hati senyum. Orang yang marah-marah itu surut. Cuma modal senyum saja. Ada banyak hal yang membutuhkan modal besar tapi hasil kecil. Tapi saat ini kita diajari firman Tuhan. Modal kecil, hasilnya besar. Itulah iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Ayo kita nyanyikan satu nyanyian. Saudara yang mau ikut, lalu saya akan tutup dalam doa.
ku hadapi semua dengan imanku. Semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Terima kasih Tuhan. Sungguh berkat yang indah. Engkau mengingatkan kami. Terlalu banyak protes, terlalu banyak pakai akal pengertian kami sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi kami diajari saat ini, imanlah yang mengalahkan semua. Tambahi iman kami Tuhan, supaya yang lemah imannya jadi kuat. Yang belum beriman kepada Tuhan Yesus supaya beriman dan diselamatkan. Yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kuatkan imannya, tambahkan imannya, supaya memiliki iman yang teguh, iman yang besar Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan saat ini kami percaya Tuhan sedang mengerjakan iman di dalam tiap hati kami oleh firman kehidupan dan oleh Roh Kudus yang mengaruniakan iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengadakan iman dan yang memelihara iman kami sampai pada kesudahannya. Kita angkat wajah, tangan kita, hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dicintai Tuhan, turunlah berkat ilahi atas hidupmu. Di dalam nama Allah Bapa yang di sorga, yang penuh rahmat kasih setianya yang kekal. Di dalam nama Allah Putra, korban tebusannya yang menyelamatkan kami, yang mengubah kutuk menjadi berkat. Dan Allah Roh El Kudus, penolong, penghibur, penuntun hidup kami, memberkati saudara dengan berkat rohani dan jasmani, meneguhkan imanmu, menambahkan iman sehingga hidupmu berkemenangan. Hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kembali ke bumi ini. Bersukacitalah di dalam Dia. Haleluya. Amin.